Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidul Saputra, NIM 09181071 dari Teknik Perkapalan dari jurusan Sains Teknologi Pangan dan Kemaritiman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang thermal spraying dan thermal cutting process. Thermal spraying adalah proses di mana bahan logam dan non-logam dipanaskan dan kemudian didorong dalam bentuk atmomisasi ke substrat. Bahan mungkin awalnya dalam bentuk kawat, batang, atau bubuk. Ini dipanaskan ke plastik atau keadaan cair oleh gas oksifuel, api, listrik, atau plasma, atau campuran gas yang dapat merusak, yang dapat meledak. Bahan panas didorong dari pistol semprot ke substrat dengan jet gas. Kebanyakan logam, semen, oksida, dan senyawa logam keras dapat diendapkan dengan satu atau lebih banyak variasi proses. Rentang waktu pengerjaan dari jam di kamar suhu hingga detik pada suhu hingga 350 derajat Fahrenheit atau setara dengan 175 derajat Celcius. Beberapa perekat berbasis epoksi dapat menghasilkan sambungan kekuatan hingga 10.000 PSI atau setara dengan 70 megapascal. Pada geser atau tegangan ketika disembuhkan pada 350 derajat Fahrenheit atau setara dengan 175 derajat Celcius selama beberapa jam di bawah tekanan sekitar 150 PSI atau setara dengan 1030 kilopascal. Pelatihan minimal diperlukan untuk pekerja produksi di ikatan perekat. Tetapi, keterampilan yang cukup dibutuhkan untuk itu didesain sambungan yang sesuai dengan pilihan perekat yang sesuai untuk persyaratan layanan yang diantisipasi. Seringkali, file sendi tidak dibersihkan dengan benar dan disiapkan untuk menerima perekat. Variasi prosesnya ada 4, yakni yang pertama penyemprotan api atau FLSP, yang kedua penyemprotan plasma atau PSP, kemudian yang ketiga arc spraying atau ASP, dan yang terakhir penyemprotan api peledakan. Variasi ini didasarkan pada metode pemanasan bahan semprotan ke keadaan cair atau plastik dan teknik untuk mendorong bahan yang dikabutkan ke substrat. Dalam penyemprotan api diilustrasikan pada permukaannya bahan secara tertulis menerus dimasukkan dan dileburkan oleh sebuah nyala gas oksifuel. Kemudian, dalam penyemprotan plasma, panas untuk melelehkan permukaan. Bahan disediakan oleh busur plasma yang tidak ditransfer. Busur dipertahankan di antara elektroda, biasanya tungsten dan nozzle penyempit, inert atau pengurangan. Gas di bawah tekanan memasuki ruang. Inert atau pengurangan, gas di bawah tekanan memasuki ruang anular di sekitar elektroda yang dipanaskan sampai suhu yang sangat tinggi, sekitar 15.000 derajat Fahrenheit. Metode ini berulang kali memanaskan muatan bubuk dan memproyeksikan partikel cair ke substrat dengan ledakan cepat dan berurutan dari campuran bahan peledak oksigen. Metode ini berulang kali memanaskan muatan bubuk dan memproyeksikan partikel cair ke substrat dengan ledakan cepat dan berurutan dari campuran bahan peledak dan asetilen di ruang senjata. Partikelnya ditinggalkan piston dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu thermal cutting process. Thermal cutting process atau proses pemotongan thermal terdiri dari oksigen, arc, dan proses pemotongan lainnya. Beberapa pemotongan proses seperti busur oksigen, busur karbon tombak, terlindung busur. Beberapa pemotongan proses seperti busur oksigen, busur karbon tombak, terlindung busur logam, dan busur tungsten
tidak mampu berkonsentrasi secara memadai. Namun demikian, beberapa digunakan dalam aplikasi khusus. Proses pemotongan yang paling penting adalah oksivel. Namun demikian, beberapa digunakan dalam aplikasi khusus. Proses pemotongan yang paling penting dalam oksivel, busur plasma, busur karbon udara, dan pemotongan sinar laser. Proses-proses ini menghasilkan potongan-potongan presisi tinggi, biayanya lebih rendah, kualitasnya pun dalam berbagai logam. Penerapan ini, proses pemotongan logam industri dirangkum dalam setiap proses memiliki keunggulan dan batasan. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga materi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Selebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.